Salam, selamat malam sahabat terkasih. Setelah menjalani berbagai aktivitas dan pergumulan sepanjang hari, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Seberapa jauh kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Banyak orang mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang mengenalnya sebagai penolong. Banyak orang mengenalnya sebagai Tuhan. Namun, seringkali ketika badai kehidupan datang, ketakutan kita menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya memahami siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Malam ini, mari kita belajar dari para murid yang mengalami perubahan besar dalam cara mereka memandang Tuhan Yesus setelah melihat kuasa-Nya atas angin dan ombak. Mari kita membaca bersama Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabat terkasih, peristiwa dalam Markus pasal 4 dimulai dengan badai yang mengerikan. Para murid panik, mereka takut tenggelam. Mereka merasa hidup mereka berada di ujung kehancuran. Tetapi setelah Tuhan Yesus meredakan badai, sesuatu yang menarik terjadi. Alkitab berkata, mereka menjadi sangat takut. Bukankah ini terdengar aneh? Sebelumnya mereka takut kepada badai. Sekarang badai sudah reda. Namun mereka justru menjadi semakin takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketakutan mereka berubah arah. Mereka tidak lagi takut kepada ombak. Mereka mulai takjub terhadap pribadi yang ada bersama mereka. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada yang selama ini mereka bayangkan. Sahabat terkasih, ada seorang anak kecil sedang berjalan bersama ayahnya melewati sebuah jembatan gantung yang cukup tinggi. Angin bertiup kencang. Jembatan itu sedikit bergoyang. Anak itu mulai ketakutan. Ia melihat ke bawah dan melihat sungai yang deras mengalir. Ia melihat ke bawah dan melihat sungai yang deras mengalir. Semakin ia memperhatikan keadaan di sekitarnya, semakin besar rasa takutnya. Lalu ayahnya berkata, "Jangan lihat ke bawah, lihat ayah." Anak itu mulai mengalihkan pandangannya. Ia tidak lagi fokus pada sungai. Ia tidak lagi memperhatikan jembatan yang bergoyang. Ia melihat wajah ayahnya yang tenang. Dan perlahan rasa takutnya mulai hilang. Apakah jembatan berhenti bergoyang? Apakah angin berhenti bertiup? Yang berubah adalah fokusnya. Seringkali kehidupan rohani kita juga seperti itu. Kita terlalu lama melihat masalah. Kita terlalu lama memikirkan ketakutan. Kita terlalu lama memandang badai. Akibatnya, hati kita dipenuhi kecemasan. Padahal Tuhan mengundang kita untuk mengalihkan pandangan kepadanya. Semakin kita mengenal siapa Tuhan Yesus, semakin kecil ketakutan kita. Sahabat terkasih, para murid telah melihat mujizat. Mereka telah melihat pengajaran Tuhan Yesus. Mereka telah berjalan bersamanya. Namun, mereka masih terkejut melihat kuasa-Nya. Artinya, seseorang dapat dekat dengan kegiatan rohani tanpa benar-benar mengenal Tuhan secara mendalam. Ketika kita lupa siapa Tuhan Yesus, masalah akan terlihat sangat besar. Namun, ketika kita mengingat siapa Tuhan Yesus, masalah akan terlihat dalam perspektif yang berbeda. Sahabat terkasih, angin dan ombak adalah simbol kekuatan alam yang tidak dapat dikendalikan manusia. Demikian juga dalam hidup kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan.
Kita tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Namun, ada kabar baik. Apa yang tidak bisa kita kendalikan tetap berada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada badai yang berada di luar kuasanya. Tidak ada persoalan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Sahabat terkasih, murid-murid bertanya, siapa gerangan orang ini? Pertanyaan itu menjadi perjalanan iman yang terus berkembang. Semakin mereka mengenal Tuhan Yesus, semakin mereka memahami kasih-Nya. Semakin mereka mengenal Tuhan Yesus, semakin mereka percaya kepadanya. Semakin mereka mengenal Tuhan Yesus, semakin kuat iman mereka. Damai sejahtera sejati tidak berasal dari hidup yang bebas masalah. Damai sejahtera sejati berasal dari mengenal Tuhan yang memegang kendali atas masalah itu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ampuni kami karena sepanjang hari ini kami lebih banyak memandang masalah daripada memandang kepadamu. Ajarlah kami untuk semakin mengenal Engkau dan mempercayai kuasa-Mu dalam setiap keadaan. Ketika hati kami dipenuhi ketakutan, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas angin dan ombak. Ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan, mampukan kami untuk bersandar kepadamu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan, kekhawatiran, dan rencana masa depan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, badai mungkin masih ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas badai itu tetap menyertai kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.